Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anak kecil, ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan. Berurut. 1 bulan 1 juz. A month, 1 juz. 1 bulan, 1 juz. Berurut Bu ya, urut. Misal, bulan pertama dia lahir, 30 hari misalnya, Al-Baqarah aja. Bulan kedua, Ali Imran. Bulan ketiga, terus sampai ke An-Nisa, terus. Ya, misal, itu bukan surat, maaf. Juz 1, Al-Fatihah sampai 141. Juz 2, 142 sampai 253. Juz ketiga, ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92. Terus, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi, begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Ketika usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah. 24 bulan 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah, dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu. Begitu dikasih ASI, bacakan. Ternyata saat dia bisa bicara 3 tahun, yang keluar di mulutnya Quran. Dicek, panggil guru dicek, Allahu Akbar. Ternyata dicek, 4 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Awas sampai akhir. Nah, ibu bisa praktek seperti itu. Nah, nanti, antara hafalan Quran, karena Quran itu punya kurang lebih 52.000 kosakata. Penelitian menunjukkan, orang yang banyak hafal kosakata itu akan berpengaruh pada wawasan. Dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan, dilatih cepat menangkap informasi, Quran itu kan paling dahsyat Bu. Kami sekarang sedang punya proyek itu meng-MRI otak penghafal Quran. Ya, bagaimana cara dia menghafal dengan mengeluarkan Qurannya. Kan kalau yang biasa-biasa ditanya, gini misalnya, ibu kemarin jam 5 sore ada di mana? Berpikir dulu kan? Pikir dulu baru keluar. Penghafal Quran tidak. Teruskan. Qul huwallahu sepersekian detik. Bagaimana bisa mengeluarkan informasi itu di dalam bagian otak kita sehingga sepersekian detik bisa keluar. Nah itu kalau menghafal Qurannya benar Bu, itu bisa dipakai memori untuk menghafalkan pengetahuan yang lain. Belajar fisika, begitu disampaikan masuk, dibutuhkan keluar cepat. Biologi, dihafalkan masuk, keluar cepat. Makanya orang Islam dulu, itu walaupun mereka ahli biologi, matematika, bahkan kedokteran, itu rata-rata semua penghafal Quran. Ibu buka ya, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Sekarang banyak digandrungi, kitab fikih perbandingan. Bidayatul Mujtahid ini Bu, itu tentang fikih perbandingan, tapi yang nulis dokter bedah. Dokter spesialisasi bedah, hafal Quran. Dari hafal Quran ini belajar fikih. Hafal Quran, hafal fikih, kedokteran. Ibnu Sina, hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, kedokteran. Al-Khawarizmi, hafal Quran, hafal hadis, ahli matematika. Tuh. Dan ternyata fisika itu banyak yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, di bab gaya aja, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang masuk itu yang keluar. Gayanya tinggi, pukulan kencang, rendah sedikit. Sama, iman sedikit yang keluar pun ibadahnya sedikit. Imannya kuat, dicas kuat, yang keluar ibadahnya kuat. Hukum tekanannya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, pressure. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Ilmu apa? Jarak S sama dengan V kali T. Jarak S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Mencari V, S dibagi T. Banyak. Jarak ke pengajian itu berapa? V kecepatan, T waktu. Orang yang menghargai waktu pasti akan cepat-cepat datang ke pengajian. Takut terlambat. Mulai jam berapa sih di TSM? Jam 8, maka dia ukur jaraknya. Dia percepat kemudian kecepatannya. Sampai jam 7 itikaf dan dari subuh. Macam-macam. Itu korelasinya tinggi. Nah, sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja. Anak sekolah belajar untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Itu almarhum yang Habib itu kan rajin baca Qurannya, salatnya rajin. Ya, Masya Allah itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal.